Dan sekali lagi saya tidak membantah bahwa rokok itu ada bahayanya untuk menjadi kanker dan apa segala macam bisa. Itu semua, tapi kita punya yang lain-lain kok yang juga merupakan rahmat Allah. Kini duwe apa iku rek? Soalnya gak ketok tanya apa? Itu mereka ingin memandang wajahku, Bu. Oke, Masya Allah. Jadi sekali lagi ya Bu ya, saya bukannya tidak setuju kepada pandangan dan penemuan dokter mengenai rokok. Tapi saya kan boleh menjadi saya. Dan saya itu punya pendapat yang juga bermacam-macam. Menyanai aku meresmikan tanam menyan di sebuah kebun yang sangat luas di lereng Gunung Merapi. Terus engko nek ana ustad iku menyan iku bid'ah ngono ya. Iku ngundang setan. Lho sampean ngerti setan ta ngono aku. Nek sampean ro iku ngundang setan berarti sampean yo gaul sama karo setan ngono. Buktekno nek iku ngundang setan ono wong dadi jaran kepenge jare ngundang setan. Sampean gak ngekeki mangan sampai mangan beling lho. Sampean mending timbangane mengharam-haram mbok teko nggawa sego bungkus dikeki. Timbangane sampean teko muring-muring bid'ah haram-haram. Iku wis gak iso mangan, kepeksa mangan beling sampean muring-muring pisan ngono ya. Jadi Ibu, saya ingin teman-teman, saya tidak makar, tidak manggil, saya semua rasional ya, semua pakai nalar, semua pakai mantik, semua pakai cara berpikir yang setepat-tepatnya gitu ya. Jadi, bagaimanapun Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah anugerahkan kepada makhluknya yang tidak berkah. Semua tidak ada yang batil, tidak ada yang batal. Termasuk tembakau. Jadi kalau aku gak ngerokok gak masalah Bu Jan Ibu. Saya tidak masalah tidak merokok. Saya tidak dijajah oleh rokok enggak juga gitu. Ojo adik tanding poso musuh aku kan. Wong aku dadi presiden gak gelem kok. Ojo menemek rokok ya. Aku rabi kudune sapa-sapa iso tak rabi sak mbrek. Aku nek sitok tok Noviat tok. Wis kurang poso ya. Nek aku gelem nuruti apa jenenge kemampuanku, kekuasaanku tak prekesi kabeh ta. Cuman aku lho poso, Bu, kula poso. Rokok pun aku poso. Saya itu hanya waktu-waktu tertentu. Saya ketika nulis berjam-jam itu malah gak ngerokok belas. Di omah aku gak ngerokok. Ya. Ndek kene aku sungkan karo Pak Bimo. Ongket mang wis gupuk rek asbake ngono gitu kan. Kan itu kan penghormatan kepada saya kan harus membalas penghormatan tuan rumah kepada saya. Wis disejani asbak kok gak ngerokok itu kan mubadir. Ini mubadir Pokoknya Bu intinya ojo berdebat karo arek maiyah Bu. Kalah sampai arek wakale gak karu-karuan. Yes. Guna ya. Oke, bismillah sekarang kita mulai setelah Ibu Bupati alhamdulillah sekarang kita masuk tema rek temenan. Ini tidak luas kok. Ini cuma menjaga supaya putra-putri kita, anak-anak kita mendapatkan nutrisi kehidupan baik jasmaniah, rohaniyah, medis, psikologis yang sebaik-baiknya kan itu kira-kira ya. Nah, itu terus dikai rambu ojo ngene hati-hati karo iki mek ngono tok lho rek. Nah, itu kan kepentingan kita semua. Gitu loh. Kon mangan lah poso sih. Setiap hari meskipun engkau tidak puasa Ramadan, engkau kan puasa. Kon kepingin lontong ya kepingin, rawon ya kepingin, gulai ya kepingin, tapi kan njupuk sitok tok. Mosok kon langsung kok campur gulai karo rawon kok badok ya. Poso kon iso. Masih kon kepingin sembarang tapi njupuk mek sitok ya tak gak. Langsung itu poso. Musik itu puasa. Ndak ada wong imamnya poso. Bismillahirrahmanirrahim leren. Alhamdulillahirabbil alamin leren. Poso sih. Gak diterjang Bismillahirrahmanirrahim dolin amin. Ono posone rek ono pausane, ada istirahatnya itu. Semua itu harus gitu. Melaku kan kudu cek gitu. Ono meneng ngimamiku liwat irung. Ngimami lah nggo cangkem. Bismillahirrahmanirrahim tapi liwat irung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ngono iku ana. Pokoke ana imam sing senengane irung yo akeh. Aku ya seneng-senenge karo mesam anjir tepak Indonesia iki. Iki ndek Arab Saudi ngelu ndase arep.
ngrungokno wong Indonesia ngimami. Apa meneh sing salat copet iku. Sing nek Bu Khofifah kan tidak mengalami jadi imam toh. Nek awakmu lah imam-imam ya. Imam iku ya repot, Bu. Ana sing saking pintere ngaji, rakaat pertama tarawih Al-Baqarah. Rakaat kedua Ali Imran. Rakaat ketiga Al-Maidah. Rakaat papat pateni karo jamaah mulon. Cik dawane ya. Sampai tekluk sampai sikil iku gayu ngono ya. Cuman arek-arek iku demi menjaga supaya jamaahnya itu apa? Tidak capek, tidak lama, tidak capek sholat. Akhirnya kenemenan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Ngono. Terus rakaat kedua, A'udzubillahi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar ngono to. Terus mari ngono Alif lam ra, terus mari sing nemen iku nun. Allahu akbar. Dadi pokoke rek kon kudu ukuran ya ojo kebanteren, ojo kalonen. Ojo gerakas nemen tapi ojo poso nemen-nemen. Tetep poso iku penting justru karena kita itu suka makan maka puasa penting. Nek upamane kene iki misalnya ngene. Kon gak duwe duit blas gak iso tuku panganan terus poso. Ganjarane gak gede ngancani dapurmu gak iso tuku badokan gitu. Gitu. Tapi nek kon makmur tapi kon gelem poso dukur derajatnya ta gak? Aku lak sering takon kon nek selamat datang Ramadan, aku sudah merindukan, kamu setuju tak gak kon? Iku akin dek TV toh dek. Selamat datang Ramadan Mubarak. Sudah lama engkau aku rindukan. Arek-arek kene ngomong taek ini kan. Rindu dapurmu ta. Wong asline menungso dan itulah hakikat manusia. Manusia itu tidak suka puasa, sukanya makan, ya tak gak? Gitu. Maka ketika kamu tidak setuju sama selamat datang bulan Ramadan, aku rindu kamu, rindu taek gitu ya. Itu justru di situ letak pahalanya. Lho kok iso? Lho nek kon ancane seneng poso, rindu puasa terus ono poso terus istimewane apa ngancane kon kangen. Tapi kan gak kangen jane aras-arasan poso, tapi gelem ikhlas poso selama Ramadan, ganjaranmu dukur ya tak gak? Ngono lho nek. Logis tak gak? Iya. Nek wong melarat kaya kon gak poso ya ancane gak duwe dhuwit kok ya mesti poso. Lah nek soge kaya iki tapi sregep poso itu top iku lak ngono aja. Ngono lho, dadi ukurane urip iku macam-macam. Makanya kita belajar sinau barengku temenan rek. Dan aku gak tau gak temenan lho, aku iki ngene iki bendina ben bengi mah bengi ndek Madura Bu ndek Pamekasan, meneh ndek Menturo, meneh ana drama sak piturute. Terus lusa di Jogja mau coba syafaat, terus aku gak leren ini dan aku gak njaluk apa-apa tenang awakmu. Awakmu bayar iuran tak gak untuk Maia? SPP Maia. Gak ono dapurane arek-arek. Pakai drama sing teko iki main meneh sore itu 92 pemain teater Jogja, 92 orang. Ngelompokno angel gak karo meneh ngelatih ngekeki naskah terus dijak gerak-gerak macam-macam ngomong macam-macam terus digoreni pisan biayane piro lampune iku kan situk lampu iku digawe lighting 30 kilogram situk tok tuku piro kon berarti kon gak mbayar meneh gak nyumbang kon ancane gatel kon iki ya tak gak lho kon iku dikai sembarang mewahe kaya ngono kon gak matur nuwun ngono ya terus gadel kata ganti apa? Cek sopan. Kromo inggile gadel apa? Gaplek ya padha ae gaplek. Naiki padha ae. Bener ya, oke. Sekarang kita dengarkan paparan dari Deputi BKKBN Nyun Sewu. Di depan aja, Pak. Ten ngajeng Pak. Pak Teguh. Waduh kok nggih. Yes, gak apa-apa, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Rabbi sirus sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Yang kami hormati dan kita banggakan bersama Ibu Gubernur Jawa Timur, tepuk tangan yang meriah. Yang kami hormati
juga Ibu Bupati Mojokerto yang luar biasa. Yang kami hormati tentu saja guru kita semua, Mbah Nun. Saya termasuk pengagum Mbah Nun di YouTube, Mbah Nun. Yang kami hormati tentu sesepuh kita, Bapak Mayor Jenderal Purnaweran TNI, Bapak Gotama, selaku pembina Pondok Pesantren Segoragung. Juga Pak Kiai Bimo, selaku pimpinan Pondok Pesantren Segoragung. Atas nama BKKBN, Pak Yai, mengucapkan wilujeng milad yang ke-7. Yang ke-7, mudah-mudahan Pondok Pesantren ini memberikan manfaat bagi kita semua, amin. Hadir pada kesempatan ini juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Salam takdim Pak dari BKKBN, dan sahabat saya Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, dan tentu Pak Bambang dari OJK, nyun sewu mbok menawi klepian nggih. Tentu Forkompimda di Kabupaten Mojokerto dan juga Pak Kapolresta Mojokerto dan sedoyo Bapak Ibu sekalian, konco-konco sedulur jemaah Mbah Nun engkang kula takdimi. Bersyukur hari ini mohon izin nyun pangapunten Ibu Gubernur, sebenarnya saya tidak akan berbicara tentang program yang diampu oleh BKKBN. Karena saya kalau berhadapan dengan Bu Gubernur rasanya deg-degan begitu. Karena beliau ini adalah gurunya BKKBN. Ya, alhamdulillah ya. Dan kita doakan agar Ibu Gubernur tetap sehat, semangat dan luar biasa. Amin. Tadi Mbah Nun sudah menyampaikan, untuk menyampaikan tolong disampaikan apa itu stunting. Nyun pangapunten, nanti Mbah Nun justru akan meluruskan, dan nyun sewu nanti Bupati, karena saya bukan dokter, jadi kalau salah mohon juga dimaklumi. Bapak Ibu sekalian, sedulur sedaya, menika bahwa saat ini memang satu dari 4 balita yang ada di Indonesia ini termasuk stunting. Jadi istilah stunting yang ada di spanduk-spanduk itu stunting. 1 dari 4 balita saat ini tergolong stunting. Stunting niku napa? Napa niku balita stunting? Pendek. Tapi tidak semua yang pendek itu stunting. Tidak semua. Tetapi kalau stunting pasti pendek. Jadi banyak juga yang pendek-pendek itu cerdas, hebat, luar biasa, bahkan jadi pejabat. Luar biasa ya. Tidak semua. Nah, istilah pendek stunting ini, pendek yang disebut dengan stunting ini, penyebabnya yang berbeda dengan pendek yang lain. Nyuwun pangapunten. Yang pertama, karena memang balita ini kenapa dikatakan stunting? Karena kekurangan asupan gizi, asupan nutrisi selama masa kandungan dan sampai dengan hari ulang tahun yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, stunting ini juga biasanya balita itu ada infeksi yang berulang selama kurun waktu tadi, pada saat di usia kandungan sampai dengan hari ulang tahun yang kedua. Nah, pramila kados pekaten, sedulur sedaya, Bapak Ibu sekalian, ini harus kita cegah. Jangan sampai nambahin jumlah stunting yang ada di negara kita. Kenapa harus dicegah? Nyun sewu. Yang pertama memang jumlahnya sangat tinggi. Tadi 1 dari 4 balita stunting. Yang kedua, stunting ini punya resiko masa depan yang memang luar biasa. Kenapa? Bapak sekalian, ini gagal tumbuh ini akan menyebabkan sulit kalau balita ini nanti tumbuh berkembang menjadi remaja, kemudian pingin masuk akabri, akmil, akpol, susah karena pendek begitu. Yang kedua, karena stunting yang saya maksudkan tadi, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang terganggu adalah kecerdasannya. Jadi kalau menurut para ahli, kalau diukur nanti pada masuk sekolah, IQ-nya itu 10-15 poin di bawah IQ yang normal. Jadi yo kalau sekolah yo lemot.com lah ngaten niku nggih. Dan yang ketiga, kenapa harus kita cegah bersama? Karena balita yang stunting ini akan tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang rentan terhadap gangguan penyakit tertentu. Nah, pramila kados mekaten, semangatnya adalah jangan sampai kita upayakan bersama, jangan sampai balita-balita yang saat ini ada kita jagani, jangan sampai nanti tergolong stunting. Caranipun kados pundi? Banyak caranya, tapi paling tidak 3 hal
yang perlu kita ingat bersama. Yang pertama tentu saja bagi kawan-kawan remaja nih, adik-adik remaja putri maupun laki-laki yang mau menikah 3 bulan, ini wajib diperiksakan ke dokter, ke puskesmas, ke bidan. Apanya periksa yang diketahui? Yang pertama tentu saja kadar zat besi yang ada di dalam darahnya. Jadi Fe-nya, ya, ini harus, Hb-nya harus diperiksakan, pastikan betul bahwa kondisinya prima. Yang kedua, tentu saja diperiksakan kondisi kesehatannya, kondisi gizinya. Jangan sampai terjadi istilah kekurangan energi kronis. Di mana itu periksanya? Cukup di bidan atau puskesmas yang terdekat. 3 bulan sebelum menikah, nyuwun tulung Mbak Nun, nanti diingatkan jemaah panjenengan sing mau nikah sopo periksakan gitu ya. Kemudian yang kedua, ini penting, barangkali ada ibu-ibu panjenengan, istri panjenengan yang saat ini sedang hamil, tentu saja itu juga pastikan betul diperiksakan ke bidan setempat, minimal 4 kali diperiksa, syukur-syukur sampai 6 kali. Untuk apa? Untuk memastikan agar ibu yang mengandungnya dan janin yang dikandungnya betul-betul bisa terpantau kesehatannya. Dan yang ketiga, ini yang perlu diperhatikan bersama, sekedar mengingatkan saja, adalah yang baru saja melahirkan, terutama kepada keluarga-keluarga yang punya balita di bawah usia 2 tahun. Pastikan betul diberikan ASI 6 bulan tanpa diselingi makanan tambahan lainnya, yang disebut dengan air susu ibu eksklusif. Nah, sampai dengan usia 2 tahun nanti tentu tidak hanya cukup mengkonsumsi ASI, perlu diberikan makanan tambahan pendamping ASI. Ilmunya ada di desa-desa, ilmunya ada di puskesmas semua, para kader sudah tahu semua. Ini sekedar mengingatkan saja. Nah, pramila kados mekaten kepada Bapak Ibu sekalian, sedulur sedoyo, kita hanya mengingatkan bahwa ini harus menjadi, sebaiknya ini menjadi perhatian kita bersama. Yang mau menikah pastikan kondisinya sehat, baik itu calon pengantin putri maupun laki-lakinya, prianya juga punya tanggung jawab. Yang saat ini sedang hamil juga pastikan diperiksa dengan baik, dan yang saat ini memiliki bayi kemudian punya balita di bawah 2 tahun usianya, itu juga harus diberikan asupan nutrisi yang baik, pengasuhan yang baik, dan tanggung jawab untuk mencegah stunting tidak hanya tanggung jawab ibu, tetapi juga tanggung jawab bapak-bapak atau suaminya. Demikian Mbah Nun ingkang saged kula maturaken, dan nun sewu mbok menawi ada hal-hal yang kurang berkenan terutama kepada Ibu Gubernur, nyuwun pangapunten. Salam takdim dari Pak Kepala BKKBN Pak Hasto dan Ibu Gubernur. Kami hadir di sini bersama dengan kawan-kawan dari pusat. Ini ada Bapak Kepala Biro Pak Putut, ya, Pak Putut ini Kepala Biro Umum, kemudian ada Pak Taufik, Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, ada juga Ibu Eka selaku Direktur Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Matur sembah suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas ya Rek ya, cetha Pak, sampean top lah, cetha wiloblo. Dan beliau meminta saya 2 hal. Yang pertama, nek ana arek-arek maiyah kate rabi wedok-wedok ngadep aku njaluk izin, tak cek sih. Ya tak gak? Jare dikon ngecek sih. Tak cek sih sehat agak ngono ya. Wani piro ngono ya. Gak Pak, ya guyon Pak. Nek karo arek iki ilmu itu mudah masuk kalau wadahnya, corongnya atau salurannya adalah kegembiraan. Jadi makanya anak-anak ini gamek gembira Bu, bahagia kata Bupati. Bahagia kan wis sopir. Kok ini bahagia tuh menrek ketok raine iku. Padahal ganti duit. Ya Bu, ya Bu, sampean nek gak sungkan ya kebacut karo arek iki. Tambahi. Ket mangkel Bu oleh ngemis iki karo arek. Nomor 2, beliau wanti-wanti soal air susu ibu, dan ini harus ada kehati-hatian epistemologis. Epistemologis itu ilmu bahasa. Air susu ibu itu kan nek sing nyeluk ibu. Nek sing nyeluk umi.
Kan ono bapak, ibu, ayah, ibu, ono abi, umi. Lah nek sing air susu umi iki apa rek? Segawon jare. Jadi Indonesia ini lucu-lucu pokoknya. Lucu-lucu. Ono asu barang. Jangan lupa ya, asu ya. Maksudnya air susu umi. Agak salah deh. Wis kadung diuring-uring ternyata bener air susu umi. Banyak sekali kasus-kasus bahasa di negara kita itu yang lucu-lucu seperti itu ya, tapi cuman kita nggak ingat aja. Nah sekarang gini rek, sak durunge sak nomor dari Kiai Kanjeng ini tadi teman-teman BKB minta ya lalwaton. Ono lagune konco-konco Banser Ansor NU itu ya lalwaton tuh apa namanya, peneguhan nasionalisme, peneguhan hati kita sebagai sebuah bangsa di negara yang sudah kita sepakati. Jadi Bu, tadi kita temukan bahwa bangsa itu ternyata kriterianya negara. Siapa saja warga negara Indonesia kita disebut bangsa Indonesia. Kalau kriterianya antropologi, sosiologi, ginekologi menjadi berbeda. Maka saya cenderung Jawa itu bangsa, Madura itu bangsa. Kalau ngelihat kasus-kasus sosiologi dan antropologisnya, kita bandingkan dengan kelompok-kelompok di seluruh dunia, ya bangsa rek. Koyok ngene, gede nih koyok ngene, bahasanya khusus, cara berpikir khusus, filosofinya khusus, mesti itu sudah bangsa. Ya. Madura ya bangsa. Tadi kita contohkan wong Belgia karo Nederland aja, penduduknya sangat sedikit, hanya separuhnya Jawa Timur. Itu jadi dua bangsa, bangsa Belgia sama bangsa Nederland. Ternyata ukurannya adalah negara. Pokoknya siapa yang menjadi penduduk sebuah negara dia disebut sebuah bangsa. Padahal kan enggak aslinya. Mulane wong Madura iso ilang Madurane nek kok sebut suku. Anda mungkin semalam tuh kita meneliti betul mengenai Madura itu dari mana, asal usulnya, sekarang bagaimana. Akhirnya ditemukan bahwa yang harus tidak boleh hilang dari Madura adalah karakternya. Saya semalam tuh kita cari Pak, sumbangannya wong Madura nang Indonesia iku apa? Sumbangannya Indonesia nang Madura apa? Sumbangannya Indonesia ya Suramadu misalnya gitu ya. Nah sumbangannya Madura nang Indonesia apa? Akhirnya ditemukan keteguhan apa? Iya rek. Wong saiki iki ndek swarga wis akeh wong dodol sate teko Madura. Wong Madura itu ekspansi sate ini sampai Kanada, Bu. Nek kono nggawe kutha Toronto, Bu. Asline Toronto. Oke. Satu nomor dulu lagi. Kemudian ada pertanyaan, kalau Anda menjawab akan ada hadiah dari Bu Gubernur. Sangat sederhana pertanyaannya, Bu Gubernur juga akan kasih pertanyaan. Saya kasih pertanyaan pertama saat dulu sak lagu ya. Stunting tadi itu dolek ono cara Jawa sing pas. Angkat tangan. Ya. Wah langsung cebol bener. Cebol. Langsung oleh hadiah. Ada banyak istilah juga, Cak Dun. Ya apa lagi? Ada lagi yang stunting apa Mas? Kuntet, oke, bener. Bogel. Wah, oke ternyata. Wong Jawa, makanya Jawa itu Bu, saya sedih kalau Jawa disebut suku Bu. Karena bahasanya melebihi semua bahasa di dunia. Betul enggak? Wis tak kandhani kon ya. Di Iran, di daerah Persia itu langsung. Oh langsung ya. Oh ya. Oh. Ono sual barang iku ya. Sini, ya sik. Lu tambah ya. Zaki. Sekali aja. Zaki maju Zaki. Amat pun Zaki. Sing sae ditungguk 2000 iki malah. Iya. Ala kon ngambung tanganku mergo oleh dhuwit ya. Ya Allah. Zaki, oleh hadiah meneki kan. Engko aja digo mulih dolen di dalan. Duwe karo bapakmu lak ngono ya. Ya, sing pinter kon. Aku seneng karo arek, Masya Allah. Saya merasa bahagia dan bersyukur kepada Allah.
Aku iso duwe putu-putu kaya ngene iki ngomong apa ae seger. Semua menjadi manfaat, semua menjadi barokah, pas sedulurane top ya toh. Pokoknya arek maiyah ndek kene krungu nang misale lunga nang Lampung, ana arek maiyah langsung dadi dulur ya ta gak? Langsung semua menjadi bersaudara. Dan itulah sebenarnya Indonesia, itulah nasionalisme yang sejati. Siap dadi ngene lho. Nek kon kesandung sikilmu, sing bengok apamu? Cangkemmu ya. Mergo cangkemmu seduluran karo saat menjadi satu kesatuan dengan kakimu. Nek awakmu sedih sing nangis mripatmu. Nek kon tak nyunyuk rokok pipimu sing sambat sapa? Cangkeme lak ngono ya. Jadi ada kesatuan. Tuhan itu menciptakan karena Allah itu ahad, kul huwallahu ahad. Maka semua yang diciptakan itu harus muwahhid. Jadi ahad, wahid. Wahid itu adalah aplikasi ketika semua yang diciptakan Allah yang plural itu kembali menjadi ahad. Jalannya adalah wahid. Ya, mulane presidenmu biyen jenenge Abdurrahman Wahid. Cuman sing rugi wong Mesir. Begitu Gus Dur dadi presiden itu Mesir kalah 1 dalam Piala Dunia. Sebab apa? Lho kudune wahid-wahid satu-satu. Iki Abdurrahman Wahid tok akhire kelebon sitok gak iso nglebokno. Iku zaman Gus Dur dadi presiden tahun 99 biyen. Gus Dur dhewe gak tak kandhani engko tak ngersula dhek. Engko tak paranane tebu ireng kandhani. Sampeyan dirasani arek Mojokerto iki. Ini ya. Oke. Jadi ini sudah beres Bu ya. Pertama-tama sekarang kita awakmu lak iso kabeh ya lalwatan iso kabeh ya. Oke, ya lalwatan. Aku dhewe gak tapi iso. Tapi aja kate umroh terus kok nyanyekno iki lho ya. Sa'i terus aja ngono ya. Ya engko ngimami ya lalwatan. Engko adzan ilir-ilir. Wong niku ya aja nemen-nemen liberal ya liberal tapi ya ana nggone dhewe. Nek mripat iki ya ndek pinggir irung lak ngono aja mripatmu didelek-elek lak ngono ya. Semua itu ada proporsinya, ada ruang waktunya, ada konteksnya, ada nuansanya, ada ketepatannya. Mereka kalau saya mengatakan presiden tepat atau tidak tepat itu urusannya, ngono ya. Enggak ya. Jadi kene kudu sinau kene wong Jawa. Wong Jawa itu luwih pinter timbangane bangsa manapun. Dalam soal kata saja orang Jawa sangat. Nek pari ditandur iku jenenge pari, nek dineni dadi gabah, ditutu dadi beras, diliwet sing pridil-pridil cilik menir berase gak kepangan sebagian terus dadi karak lho. Iku Jawa tok sing ngono. Aku takon, sing pinter bahasa Inggris ayo? Enggak ya. Bahasa Inggrisé pari, beras, sego. Iki bahasa capopo iki. Sembarang kok rice. Amin rice saya apa? Roas rice. Karena dulu Bu, pusat bahasa itu di Nusantara. Terus jadi beras itu begitu sampai di Persia, Iran jadi brais. Brais mulan nang Eropa ilang ben jadi rice. Ngono. Iku asal usule ngono gak percaya takono dhewe. Jawa dilawan gak iso. Jawa iku ambuhe macam-macam kok. Bad smell bahasa Inggrisnya. Tapi mek iku tok. Nggih kene iki nek kene badhek, tengi, banger, kecut, perengus, lebus. Coba, tidak ada di seluruh alam semesta kebudayaan sekaya budaya Jawa. Dengan syarat Jawa engkau kembangkan, engkau matangkan untuk Indonesia. Jelas ya? Tidak boleh Indonesia untuk Jawa. Jawa untuk Indonesia itu namanya nasionalisme negara kesatuan Republik Indonesia. Ngono ya, ya. Sara itu penting. Sara itu potensi kita. Ada macam-macam suku, macam-macam agama, macam-macam golongan, ras dan seterusnya. Itu semua menyumbang untuk kesatuan Indonesia. Islam menyumbang kepada Pancasila 8 kosakata Bu. Ahad apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil itu bahasa dari Islam, dari Arab. Tidak ada bahasa Jawa, tidak ada bahasa Sunda, tidak ada. Adil itu hanya ada dari Islam. Karena kalau Jawa konsep budayanya bukan adil tapi selaras. Ada keselarasan, keseimbangan tapi bukan adil. Terus adab. Adab itu apa? Adab itu tidak ada dalam bahasa Melayu, tidak ada bahasa Jawa, tidak ada. Adab itu artinya kenduren nek cara Jawa. Jadi itu bahasa Arab kuno. Nek ana wong duwe gawe nyunatno anak ta ngawinno anake terus ngundang tangga-tanggane mangan bareng itu namanya adab. Jadi nek cara Jawa lak kenduren. Nah, terus oleh Kanjeng Nabi kata adab itu diperluas. Ojo mek kenduren badokan rek.
kendureno sembarang, kendureno kasih sayang, kendureno. Maka maknya itu adalah adab, gitu ya. Karena kita kenduri menyebarkan untuk kebersamaan kita bersama apa-apa yang manfaat dan menyenangkan Anda. Semulanya bahagia bagi arek-arek, padahal jelas gak duit duit, Bu. Sampean ngomong bolak-balik gak ngekei duit sing kei Bu Gubernur iki, Mang. Kok ditambahi dulu kas kan. Nek gak tututono kok cegatan di dalan. Ya, cegatan di dalan. Bu, sampean ngomong tok ae, Kak. Ngono ya. Sing kendel kan arek Mojokerto masuk kawan, masuk gak wani. Bener ya? Jadi cinta tanah air itu ketika dia menjadi aktivitas hati itu berarti urusan budaya. Ketika dia menjadi urusan pikiran, dia menjadi konstitusi yang namanya nanti nasionalisme. Seandainya saya itu anggota Majelis Ulama Indonesia atau seandainya saya menjadi anggota Basul Masail Nahdlatul Ulama atau Majelis Tarjih Muhammadiyah, andaikan, tapi gak mungkin ya, aku di Mudin gak cocok itu. Saya akan usulkan agar supaya memberi fatwa bahwa nasionalisme itu wajib hukumnya. Alasannya tanya arek-arek Mojokerto. Sapa sing ngongkon-kon urip di Mojokerto? Sapa sing nggarai kon wong dadi wong Indonesia? Sapa sing ndeleh awakmu di Indonesia? Awak wajib agak mencintai tanah ini. Jadi nasionalisme wajib hukumnya, ya tak? Takon arek Mojokerto ngono. Tapi aku dadi modene gak cocok tapi apa meneh ya. Ya wis apa wis pokoknya aku iso ngomong bahwa sebenarnya jadi lucu kalau di dalam konstelasi politik nasional Islam bertentangan dengan nasionalis, apalagi dengan yang lain-lain itu ya. Lu masuk PDI musuh Islam, masuk PDIP itu musuh Islam, gitu ya. Saya bukan soal ini, bukan soal, jadi nasionalis itu bukan musuhnya Islamis, karena Islam itu mendukung nasionalisme. Seperti yang tadi saya bilang, kata adil, adab, musyawarah, mufakat, hikmat, ada 8 kata di Pancasila yang semua hanya bisa diambil dari hasanah Islam. Wong Jawa dhewe gak duwe, wong Sunda gak duwe, harus dari Islam, gelem gak gelem. Maka Indonesia berterima kasih kepada Islam, ojo dielek-elek Islam itu. Ojo nemen-nemen kok dia tawur wong kon Senayan ya. Ya. Jadi teman sekalian juga tolong kekerasan itu jangan terlalu percaya sama orang barat. Anti kekerasan itu bahasa Inggrisnya bukan anti-violence. Violent itu bahasa Indonesianya kekejaman, bukan kekerasan. Nek gak keras gak meteng ngawur ae ngene. Kurang jelas ta? Anti kekerasan lah ya apa arek wedok-wedok lah. Ngeluh kabeh ndase. Ya napa sih Mas iki Mas? Kula tasih alhamdulillahirabbil alamin sampean waladolin. Ya apa arek iki? Mergo anti kekerasan niku mang, mulane kono aja anti kekerasan tapi anti kekejaman. Ngantem wong karo ngidoni wong iku luwih jero ngidoni wong, gitu gak? Ngenyek mbokmu, ngenyek awakmu, ngenyek bojomu, ngenyek bapakmu itu lebih keras daripada kon diantemi wong, gitu gak? Karena kata itu bisa lebih tajam daripada semua benda tajam. Jadi konsep anti kekerasan itu menurut saya itu salah terjemahan. Kudune anti kekejaman. Nek kejam niku gak usah ngepuk, gak usah nyunyuk rokok, gak usah ngantem, gak usah mbabat nganggo celurit. Mek ngomong sak kata tapi menghina martabatnya. Dan itu yang disumbangkan Madura kepada Indonesia. Jadi orang modern itu ndelok caruk itu sing didelok caruke, gak didelok sebabnya apa. Itu kan timbangane putih mata. Daripada mata saya putih mending mata saya, mending tulang saya yang putih. Daripada saya hidup tanpa martabat, lebih baik saya mati kan ngono karepe. Jadi itu urusan martabat hidup, bukan urusan nyelurit. Nyelurit itu efek, jadi tingkat orang Madura mempertanggungjawab itu sampai mau mati melalui celurit nyelurit. Jadi kita tidak bisa memahami itu orang modern. Jadi caruk terus elek-elek. Loh, caruk itu akibat saya ingin ono 2 rumah di perumahannya. Situk niku gelut terus, bengok-bengok, tukaran, gelas dipecah, meja dibrok-brok, jendela di dodok-dodok, mergo sing lanang selingkuh, sing wedok gak terima. Sing omah sijine penuh romantisme, lagu mengalun dengan indah, jadi rumah yang sangat penuh kedamaian terdengar dari luar. Mergo sing lanang selingkuh, sing wedok ya selingkuh bareng-bareng sak omah. Kon milih sing ndi? Sing menurut kon sing bener iku omah pertama atau kedua?
Yang pertama nahi mungkar kok, ya toh? Nahi mungkar kok. Yang kedua bareng-bareng mungkar kok. Lamun ta, ya toh? Bojo selingkuh ya aku ya tak selingkuh. Karek jadwalnya diganti anak ngono. Nah, itu contohnya. Jadi kita itu mengalami banyak sekali kegagalan tafsir selama menjalani kehidupan modern. Termasuk apa yang beliau ungkapkan tadi itu nanti kita harus masuk ke dalam sana. Jangan sampai kita juga hanya taat kepada WHO. Kita juga punya ilmu kedokteran. Aku saya takon. Nek pengobatan alternatif kok apa maksudnya? Tradisional, jamu, pijet, bekam, pokoknya sing gak dokter gitu. Aku takon, sing wae mbahmu sing ndi? Sing teko asal usulmu iku sing ndi? Solo. Wong kon jek njaluk suwuk nang aku ngono. Apa sebabnya sing tekmu dhewe kok sebut alternatif, sing teke wong liya kok gorene disebut default. Kan kudune sing alternatif ilmu kedokteran. Nyuwun sewu Bu nggih. Kan ngono ta? Wong sing nyilih kok sing sinau teko londo disebut default. Apa jenenge? Wajib, ya. Terus sing teke dhewe disebut sunat. Lah ngono. Mulane terus dielek-elek dukun, dielek-elek. Aku iki apik karo dokter tapi aku ya aku gak elek dukun. Aku dhewe dukun kok ya apa. Tapi ana omane ngaran aku dukun tak santet temen. Betul ya. Jadi tolong kita berpikir rasional. Saya bukan mau membantah apa-apa ya. Tapi kan ngono kuwi to. Wong sing teke dhewe gak diakoni, disingkang-singkang, sing wae liya disembah-sembah, dijunjung-junjung kan gitu kan. Makanya mikul dhuwur mendem jero itu aja keliru objeke. Sing kudune kok junjung kok ide-ide, sing kudune kok ide-ide kok junjung-junjung. Sing kudune kok sembah kok remehno, sing kudune kok remehno, iso diremehno malah kok sembah-sembah. Itu nanti akan ada breakdown-nya. Misalnya sing kon kudune taat, kon liberal bebas, sing kudune kon iku bebas malah taat. Bisa dalam kebudayaan seperti itu. Sing kudune kon iku taat malah ngeyel terus. Sing kudune kon iku bebas malah melok terus. Makanya ada taklid dalam agama. Ya. Jadi kita tuh salah menempatkan kapan patuh kepada Allah, kapan kita merdeka. Dimerdekakan oleh Allah. Itu banyak sekali contoh-contohnya. Jadi apa ya contohnya misalnya? Ayo. Adzan iku kudu karo lagu ta. Nek ancene kon nganggo lagu mbok sinau. Apa selendro pelok ta? Solmisasi tak kira asabah sinau. Nek ancene nganggo lagu ditentukan kon iku lagu Jawa atau lagu Arab atau lagu Barat. Mulane sinau cek ro. Misale kayak gini Bu ya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Terus waj'al Warung, aku takut itu lagu Arab, lagu Jawa, atau lagu Barat. Lagu Barat. Cuman berbahasa Arab terus disangka lagu Arab. Iku lagu Barat, cuk. Berarti kalau itu sing sinau ta. Kalau Anda bikin radio kan tidak ada masuk tanggal lagu-lagu di radio kalau bukan lagu Barat. Semua harus lagu Barat. Dan itu harus berbahasa Indonesia, lagu Barat tapi bahasa Arab gak mlebu. Utawa bahasa Indonesia tapi kok Jawa gak mlebu. Kok Islam apa notasi Arab gak mlebu. Jadi kita tuh gak belajar banyak hal. Ya bidang kebudayaan, ya bidang politik, saya mau ya kritik. Nah anjane kon kate terus bosok kayak ngono gak masalah bosok. Bongkol sampai bosok. Tapi nek kon anjane kepengin sinau temen, kepengin masa depanmu selamat, anak-anak kita tidak cebol-cebol gitu. Tidak stunting, gak mek uteke. Ya awake ya imane ya atine kelakuane stunting kabeh lak susah, Pak. Mending stunting awake cebol karo apa kuntet. Tapi atine jembar, pikirannya cerdas kan lumayan. Timbangannya saiki iki 1 dari 4 bayi stunting atau cebol fisiknya. Tapi hampir semua bangsa Indonesia terutama kelas menengah dan elit itu cebol jiwanya. Serius dan saya berani bertanggung di depan para profesor dokter. Saya tidak berani bertanggung. Anggit mau kudu ilmuwan ta. Aku jebolan sampai lak tamatan. Aku jebolan. Sak tepak-tepakmu lak kon mek dokter aku jebolan. Aku petang wulan lho wis cukup.
Terus metu teko kampus aku. Di pesantren kon 6 tahun, ditambah 6 tahun, tambah ning Al Azhar 6 tahun. Aku lho pesantren 2 tahun seprapat diusir. Cukup pisan kanggoku. Dan diusir itu yang membuat Allah kemudian menyayangi saya. Lho, nek aku gak diusir gak tutuk kene saiki, ya ta gak? Ngono mulane kon bersyukur urip gak mesti rek gak koyo sing kok hitung. Min haitsu la yahtasib. Ngono. Hitungannya ada pada Allah. Jadi Anda harus setiap hari itu berendah hati, sinau terus sak iso-isone. Karena sak bener-benermu gurung karuan bener, ya. Nek Quran mesti bener, mesti apik, mesti manfaat, mesti dadi obat, mesti beres nek Quran. Nek omonganmu, omonganku, bukuku, maiyahku, ceramahku apa itu belum tentu bener. Jadi kon iku ya aja percaya karo aku nemen-nemen po. Cik goblok ya arek iki. Saya itu Bu Khofifah tidak punya ekspertasi sebagai ilmuwan. Saya tidak punya ekspertasi sebagai agamawan. Saya tidak paham banyak sekali ilmu-ilmu Islam. Saya tidak bisa kompeten, tidak pantas untuk punya kompetensi di banyak bidang ilmu pengetahuan modern, tradisional maupun Al-Quran dan Islam secara keseluruhan. Jadi aku ini enggak expert, saya itu enggak kompeten. Nek kon percaya karo aku, ya aku saking goblokmu dhewe. Mulai saiki mikir, ojo pisan-pisan, ojo kon langsung kok lek omongane Cak Nun gak, pikiran meneh. Renungkan lagi, dihitung meneh, diteliti lagi, disusun lagi. Jangan 100% langsung percaya kepada Cak Nun. Saya datang ke sini tidak supaya Anda percaya kepadaku, wahai umatku dan cucu-cucuku. Aku kesini tidak untuk menyuruhmu percaya kepadaku. Aku kesini untuk mengajakmu percaya bersama-sama percaya kepada Allah dan Kanjeng Nabi. Coba ya. Anggitmu pada entane aku gak percaya. Nek perlu meneh-meneh nek ana meneh aja arek teko ya. Nek Pak Bimo gak ingin rasa teko kon ndek omahe. Alah taek Cak Nun ngene ya di omah. Ngene gak masalah aku. Aku gak masalah, aku gak urip gawe kon. Aku kan kecilik wis sinau inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, gak li dapurmu gak. Dadi kon ngono karo aku gak masalah. Gak masalah saya. Saya hambanya Allah, saya bikinan Allah. Jadi ketergantungan saya hanya kepada Allah. Jadi awake dhewe isone sayang-sayangan, selalu membuat bahagia satu sama lain itu ya, trust ya, jangan sampai distrust tapi trust satu sama lain kan kayak wong dagang lah gitu ya. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Jadilah orang yang bisa bikin aman semua orang. Nek ono kon aman. Misalnya bupati nek iki Jakarta apa Mojokerto oke gitu ya. Terus dia menjadi orang yang dicintai oleh masyarakat Mojokerto sehingga dia punya kualitas bupati wajib. Pokoknya nek bupati iki beres. Ojo sampai duduk iki meneh, itu berarti wajib. Ngono ya upamane Ibu ya. Ojo sampai Bu sinten asmanipun? Ikvina. Kok cara Arab ya? Ikvina ya. Jadi contoh manusia wajib itu kalau dia jadi bupati, dia jadi lurah itu semua penduduknya nangis nek ditinggal. Ojo sampai duduk iku rek lurah rek, ojo sampai duduk iku bupatine rek. Ini nek wajib. Saking apike, saking tanggung jawabnya, saking fakta-fakta pengabdiannya jelas. Nek sunat wis babah Bu Ikvina ya babah gak. Nek iso ya Bu Ikvina, nek gak iso apa meneh ngono ya. Itu sunat. Nek mubah bah Bu Ikvina bah sapa wis babah-babah ngono. Nek makruh ya nek iso aja Bu Ikvina meneh apa rek. Itu nek makruh. Nek haram ojo sampai Bu Ikvina di bupati meneh, itu haram. Ngono to? Jadi nah, sekarang Anda menilai beliau ini bupati wajib apa sunat apa makruh dan seterusnya. Nah, mari kita saling menilai dan jadilah manusia wajib. Kon tekon di keluargamu, kon tekon di lingkunganmu, nek gak ono kon wong-wong eman, gelo, aduh rek kok gak ono iki rek gitu ya. Jadi jadilah manusia yang seperti itu. Jadilah apa Anda di posisi sosial, posisi politik, posisi budaya, posisi apapun yang kalau Anda tidak ada, orang akan menangisi Anda. Anda gelo, orang akan gelo gitu loh. Dadi wong sing koyo ngono. Maka salah satu caranya adalah bangunlah manfaat hidupmu bagi semua orang sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya. Kan ngono rek ya, urip ngono ya. Tapi Anda sendiri gak usah pamrih, Kon gale tergantung karo sapa-sapa kejaba Allah. Dinyak wong babah. Aku dieter-eteren di YouTube babah. Aku adu domba karo Bu Mega karo Habib Rizik babah sak karepmu. Aku ridho. Aku muring-muring tapi ridho. Ridho itu gak padha karo gak muring-muring rek. Ridho itu gak padha karo setuju. Aku takon.
Iki lak melarat so iki. Zaki iki duwe mek 2000 lho ndek sar. Aku takon, wis saiki wis tambah ya. Aku takon, bapakmu mek apa to, Mang? Rapi, aku takon, iso ta gak Gusti Allah gawe bapakmu ibumu dadi konglomerat iso ta gak? Iso to? Tapi faktane Gusti Allah ngejarno bapak ibumu ternak titik to. Ridho ta gak? Sekarang Indonesia kayak gini, anggitmu aku setuju ta? Aku gak setuju, nemen gak setuju nih, banyak dari proklamasinya sampai keputusan konstitusional macam-macam saya gak setuju, tapi saya ridho. Sebab Allah sendiri tidak menghalangi itu, betul enggak? Oh Allah dia gak menghalangi kok kon rewel, ngono sih. Jadi apa saja yang Allah tentukan terjadi di dalam kehidupan kita, kita ridho. Ngono, ridho itu ngono iku. Ridho itu subjeknya bukan hatimu, bukan perasaanmu, tapi rohmu loh. Wis ora hari iki. Iki wis krungu wingi padang bulan tadi. Subjeknya roh itu, subjeknya ridho itu rohnya, bukan pikiran sampean, bukan hati sampean, bukan perasaan, tapi roh kita. Roh kita itu yang dulu menjawab ketika Allah kita di perut ibu, Allah datang, wahai engkau yang aku keluarkan dari sulbi, apakah aku Tuhanmu, kata Allah. Alastu birabbikum. Terus bayi si janin ini menjawab, bala syahidna, nggih panjenengan Gusti Allah kula, kan itu. Aku takon lak kan sing eling sih. Kan tau eling biyen wetenge ibumu ngomong ngono. Kan sing karena itu memori roh, bukan memori otak, bukan memori akal, bukan memori sel, bukan memori atom, bukan memori kuat, bukan memori budaya, bukan memori politik, itu memori roh. Nah sekarang kalau bisa Anda terus-menerus berjuang mendekatkan diri kepada roh yang ada Tuhan di dalamnya. Selalu harus bersikap rohani. Rohani itu gak terus mamerno ngajimu pinter-pinter kono-kono, terus ngajine kok dawak-dawakno, terus kok suwek-suwekno, terus kok terharu-terhano. Iku gak nangis temenan, dinangis-nangisno. Gak terharu-terhano. Ana meneh sing pakai dialek apa nek sing kira Sabtu ana sing dialek sing waduha diwaduhe. Wadduha walaili idza saja. Anjene ngeteseh raine arek iki. Ono saja-saja gak apa-apa, tapi itu kan dialek dari kelompok tertentu, suku bangsa tertentu yang kamu bukan itu. Nek kon wis wong Jawa gak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kene iso ning ngono gak apa-apa. Ngimami nganggo slendro pelok gak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Iki slendro ta pelok, Tom? Slendro ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lah enak sih. Jadi makmum ngene enak. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lega atine makmum iku, Mbok. Gak gawe ancene ngono iku. Ancene ngono iki wong-wong Jawa kok, Dek. Gak apa-apa anggitmu Gusti Allah. Sing gawe Jawa sapa? Gusti Allah lah, wong tek Gusti Allah kok repot kon gitu loh. Jadi ojo minder tapi ojo ngenyekan. Nek ngenyek iku sing tepat gitu loh. Banyak orang yang ngenyek terbalik logikanya dan seterusnya. Oke ya. Bu, ada pertanyaan kedua. Napa? Monggo sampeyan. Lho, mboten. Mas Suko ada pertanyaan untuk jamaah. Oke, kalau gitu gini, kalau gitu ayo ngecek Persatuan Kesatuan Rakyat Indonesia, JIT. Ya. Kita cek. Bu Khofifa nanti ngelihat yang mana juaranya, nanti kasih hadiah ya. Mas nyun sewu rek untuk mundur setengah langkah iso rek. Iki digawe Bupati teko Jogja jijit karo JIT. Ayo. Itu make itu gitu. Sadurunge Indonesia aku takon sik Bu Khofifa, anak-anak ini kan semua pinter ngaji Mojokerto itu, kalau sampean tak kasih tahu ya. Semua qori di Indonesia itu gudangnya Mojokerto, Bu. Bukan Jombang, Bu. Jombang itu gudang, Ludruk. Kalau Mojokerto itu godang,
Karena saya sama Kiai Kanjeng pernah pentas di Irian Jaya pas ada MTQ. Itu di Kalimantan kalau tidak salah ya. Papua, Pak. Di Papua di Kaimana. Ada MTQ nasional. Sana. Terus di mburi panggung iku aku kepethuk pelatih-pelatih Ibu. Ternyata kori-kori iku wapi-api iku gak teko provinsi dan kabupaten di Papua tapi arek Mojokerto kabeh. Disewa. Dibayar di Rono mewakili kabupaten apa, provinsi apa gitu. Terus pelatih arek Mojokerto kabeh, kepethuk aku. Oh alah arek gawangane MTQ nasional tapi kuwabe iku nyambut gaya arek Mojokerto. Anjen iki kota kiroah temen, kota kori gitu ya. Gitu. Itu serius itu rek. Iku tuh gak ngapusi. Nah, sekarang kan Anda semua kan ngerti Anas ya. Kul a'udzu birob. Terus min syarril waswasil khannas alladzi minal jinnati. Kita coba awal itu. Nek Gusti Allah misalnya ngene. Rek nango pasar tuku semongko, pelem dan lain-lain, ngono ya. Jadi sing nomor siji kudu kok tuku apa? Semongko toh, duduk pelem toh, pelemnya kan kedua. Gitu ya. Nah, jadi kan seseorang atau Allah atau siapapun menyebut kata urut-urutannya kan penting. Jadi misalnya rukun Islam, 1 syahadat, salat. Iso kok walik agak 1 zakat, 2 puasa lah gak iso, 1 syahadat. Sebab liya-liyane sing papat iki gak didasari syahadat kan gak dadi kan gitu. Makanya ada skala prioritas namanya kalau bahasa Arabnya afdholiyah atau akdamiyah kalau di Padang Bulan ya. Jadi Gusti Allah nyebutnya pertama apa? Kul a'udzubi, terus malikin. Jadi pertama Rabbun, kedua malikun, ketiga ilahun. Apa sebabnya? Kok tidak kul a'udzubi bi ilahin nas, Rabbin nas, malikin nas, tapi kul a'udzubi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Lah ngono. Urut-urutane kok ngono apa sebabnya? Wah. Apal arek iki. Cerang mau lagi. Tausiah. Ayo, Ki. Ngomong. Kenapa urut-urutannya posisinya ini, Rek? Iku Allah murui menungso untuk berdoa. Ngono ya? Sik. Kan ngene. Kul artinya katakan wahai manusia, aku berlindung kepada Rabbin nas kan ngono. Jadi Allah murui awake dhewe untuk berlindung kepada siapa itu bukan kalimat kita aslinya. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah iku sing nyusun kalimatnya Allah. Jadi duduk kon donga diwuruki Gusti Allah kan enak to sing muruki donga iku wong pihak yang akan memberi kabul kan gitu kan. Gitu. Bukan mulanya aku enggak wirid-wirid macam-macam kan sing tak karang. Itu semua berdasarkan ajaran Allah. Gitu ya. Nah, saiki terangno apa sebabnya kok wong urip kok kudu Rabbin nas, mari ngono kait malikin nas, mari ngono ilahin nas ayo. Inilah Kiai Haji Ahmad Muzaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya Mbah, karena yang pertama kali itu harus pengayoman dulu di Rob. Jadi dari kata Ro dan Ba itu aja sudah terlihat bahwa itu pengayoman. Kan Ro itu melengkung, kan gak mungkin wong hormat kan, ngene kan. Ro. Di ya. Ba itu gak ono wong apa ngudang anake Bapak Wayu kan gak ono. Iku mang apa jenenge? Ciluk ba. Nah, itu sudah mengandung gak mungkin itu jadi ciluk kaf ta. Ya, itu gak mungkin ba. Ciluk mim ya. Ciluk mim. Yang pertama kali itu harus Rabbun, pengayoman dulu. Kalau kita sudah memakai pengayoman kok enggak bisa? Pengayoman dulu itu untuk siapa maksudmu? Kamu ngomong misalnya kepada siapa? Apakah seorang bapak, seorang gubernur, apa seorang apa? Atau untuk semuanya? Untuk semuanya. Jadi wong urip iku nomor 1 kudu ngayomi sik, ngono ta karepmu? Nah. Kon kurung tekan ndi gitu ya. Kok jadi gagah. Ngelirek aku karo tak isin-isin detik ngono. Ya terus. Baru kalau kita sudah memakai pengayoman kok tidak bisa, baru kita keluarkan kekuasaan kita.
Misal saya dengan apa ya? Misalnya kok jajangin dua anak, kok ketika saya ayomi kok nggak bisa, baru saya kasih tahu dia, anggitmu aku duduk bapakmu ta. Nah, itu kita keluarkan maliknya. Maliknya, oke. Kalau Bu Gubernur contohkan, kalau itu gubernur. Bu Gubernur iki wis santun, wis mengayomi kabeh penduduk, tapi jek ana sing ngeyel ae. Terus Bu Gubernur ngomong ya apa? Kon lalitane aku gubernur. Ngono ta? Ngono ya? Ngono maksudmu ya, oke. Oke, terus ilahinas. Baru kok kita sudah memakai kekuasaan juga tidak bisa, baru dengan ilah. Jadi sampai dia menyembah. Jadi gampangannya kampleng lah, kampleng. Duotos. Tunjukkan kekuatan. Kalau tadi kan, kalau orang itu kayak api gak gelem, duduin nek kon kuat, ngono lho ya. Nek kon wis duduhi duduin kuwasamu. Nek kon kuasamu diremehno itu duduno kekuatanmu. Lah ngono saya maksudnya gitu. Jadi ilah itu adalah pihak yang disembah. Kalau Malik adalah pihak yang berkuasa, kalau Rabbunal pihak yang mengayomi atau menyayangi gitu. Nama kalau kata masdarnya rububiyah. Ya, rububiyah. Oke, tepuk tangan untuk Zaki. Akan mendapat tanggahan dari Bu Bupati. Wah, panen. Panen, ayo. Lailatul Qadar, Mbak. Lailatul Qadar ya. Oke. Tapi ya gerabi gurung cukup rek. Lah Bu iku sampai lambene garing-garing sampai apa nih? Ngelintek iku saking telat buka iki mang. Alhamdulillah ya matur nuwun ya. Ini bentuk kasih sayang vertikal dari para pimpinannya, stakeholder of this nation and state to the people, ngono ya. Ini nanti teman sekalian, lo tambahan ki. Oke. Omamu ndek ndi? Jogoroto. Dititeni karo arek cegat kan iku. Jogoroto Jombang. Caruban, aduh. Lho nek Jogoroto kan kidul iku ya. Teko Mojoagung Widul kali kok kan tutuk Jogoroto. Jombang. Ya sakarepmu lah, pokoknya hati-hati engko di jalan ya. Dicegat. Hati-hati. Hati-hati kan ya. Arek-arek kata halus-halus engko di jalan kon dicegat kapok. Harta atau nyawa, ngono gitu. Nyawa, milih nyawa ae patenon aku di mana aku iki Bu Gubernur kate kok jaluk ngono ya. Oke. Sebelum kita teruskan, tadi kan kita sudah membaca Al-Qadar ya. Aku mek kepengin ngelingno siji rek. Nek kualitas malam-malam yang sekarang kita sedang akan lewati sampai akhir Ramadan itu kan 1000 kali malam itu. Khairum min alfi lebih dari 1000 bulan bahkan itu top banget. Jadi kalau Allah memberi ketentuan pada malam-malam ini berarti nanti akan sakti luar biasa, akan berkah luar biasa. Tak dongakno kabeh ya. Tapi tanazzalul malaikati warruhu fiha. Dadi iki malaikat kelinteran iki saiki rek. Tenan iki. Dadi awakmu sing tak omongno Assalamualaikum karo malaikat sing sregep ngono ya. Seperti jane kon gak oleh jatah tapi mergo kon assalamualaikum ya sano arek iki tak kei ngono. Ngono ya. Tapi ada yang paling penting dari surat itu gini, Dik. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Oke ya. Meskipun fajar belum datang, meskipun matahari belum terbit menerangi hidupmu, meskipun belum tercapai cita-citamu, tapi engkau tetap berada di dalam keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu tetap salam. Meskipun belum matlail, ini harus diingat tadi, masih gurung kabul gak masalah, itu kon tetap selamat rek. Artinya tetap iso mangan, iso nguripi anak bojo, iso macam-macam itu loh ya. Itu karena salamun hiya hatta matlail. Jadi sampai nanti cita-citamu dan kebutuhanmu dikabulkan oleh Allah, kamu
tidak terus ketelarak, gak, kamu tetap selamat, kamu tetap sejahtera. Itu kan ndak ono tahu sing ngomong ngono ya. Salamun hiya hatta, selamatlah hidupnya dia sampai terbitnya fajar. Jadi masih fajar belum terbit, kamu tetap selamat ngono ya. Iki temenan ya. Ini Indonesia Bu Khofifah akan mengalami putaran baru. Akan mengalami siklus baru, akan mengalami satu gelombang baru dan ada pembalikan-pembalikan dan pergeseran-pergeseran secara nasional. Ya. Saya tidak ngeramal, tidak gigih mongso, saya sedang berdoa dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ikut mengalami itu pelan-pelan dalam putaran itu gitu ya. Dan semua yang kita lakukan hari-hari ini selama Lailatul Qadar ini insyaallah adalah bagian dari cokro manggilin yang sedang berputar itu. Nah saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar siapapun yang kita berjumpa selama Lailatul Qadar, selama Ramadan ini, yang hatinya ikhlas, yang tidak punya niat buruk, yang atine iki sembodo karo liya-liyane ngono ya. Muga-muga dia termasuk kecawuk karo Lailatul Qadar Gusti Allah. Nah, bentuke gak eruh kene, bentuke gak eruh tapi pokoke ono. Tapi engko ono. Ndak hanya Lailatul Qadar tapi Indonesia akan berubah. Karena perubahan, akan ada perubahan. Hatinya Pak Jokowi pun mulai berubah. Kon kepingin Jokowi ciloko ta jaya? Jaya toh, gak oleh kon kepingin sapa-sapa ciloko. Gak usah ndongakno sing ciloko-ciloko. Apike iki Pak Jokowi mendapatkan husnul khotimah apa suul khotimah? Nah iya nek husnul khotimah ya kon sing itikat baik dan husnudzon kan gitu kan. Jadi saya juga tidak, Allah mengatakan wala la yajrimannakum syana'ana qaumin ala alla ta'dilu. Kamu boleh benci kepada siapa saja, tetapi kebencianmu itu tidak boleh membuatmu tidak adil bersikap tidak adil kepada yang bersangkutan. Ngono ya, Rek ya. Dadi arek maknya ojo benci sapa-sapa, lha apa benci. Utawa benci gak apa-apa asal tetap adil. Tetap harus adil dalam berpikir, adil dalam bertindak, adil dalam apa saja. Ojo khawatir, mesti dibelani Gusti Allah kan. Apalagi Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, maka yang akan terjadi di Indonesia dalam waktu di lingkaran 1-2 tahun ini sampai 2004 dan lebih sedikit itu nanti ada di dalam kendali kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah kasih Rahman Rahim, Allah juga memiliki dimensi yang lain. Saya wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Nek kon jahat, ojo nemen-nemen jahatmu ya, mulai saiki ya. Mungkin kepeksa jahat tapi ojo nemen-nemen. Kadarnya jangan ditingkatkan, turunkan kadarnya. Nek kon nafsuan ya apa? Gak apa-apa, mungkin ancene batasmu sak tapi dukno ya. Nek kon ngeragas, dukno ngeragas, ojo nemen-nemen. Ini daerah dari putaran waktu di mana Allah akan sangat berperan dengan kodarnya. Ngono ya, Rek ya. Kita kan mengalami Indonesia sudah 77 tahun. Kita punya lembaga-lembaga pendidikan dan mekanisme untuk mendidik rakyat, pejabat maupun semuanya. Tapi Bu Khofifah, tidak ada partai politik di Indonesia yang pernah mengadakan pendidikan politik. Sama sekali tidak pernah. Mereka hanya datang ke rakyatnya kalau punya pamrih untuk dipilih gitu toh. Betul enggak? Saya tidak pernah rakyatnya dididik untuk mengerti politik yang sesungguhnya. Ya. Ini tadi ketoke emang kayak gini, tapi itu membuat Anda berzikir, berwirid, eling-eling Indonesia sehingga temen iku tuh ya apa. Ya. Jadi ini pendidikan tentang pluralisme, pendidikan tentang keberagaman, sekaligus kedamaian, keseimbangan, kekompakan, kerjasama dan seterusnya. Jadi pendidikan politik itu sangat luas. Akhirnya politik orang menjadi tidak suka kepada politik karena para politisnya tidak pernah memberikan fakta politik yang sesungguhnya. Kan politik yang sebenarnya itu adalah cara mengatur negara, itu politik. Ya. Bukan cara supaya P3 dapat suara berapa, PDI dapat suara, bukan itu. Pendidikan politik adalah supaya semua pihak di dalam kenegaraan yang kita sepakati dalam kesatuan ini, semuanya menggiring satu sama lain untuk berbuat sesuatu hanya untuk keseluruhan bangsa Indonesia. PDI saya dukung sepanjang dia mengabdi kepada Indonesia, Golkar saya dukung sepanjang dia mengabdi untuk seluruh bangsa Indonesia, betul enggak? Jadi tidak ada politik golongan, yang ada adalah politik nasionalisme, politik kebersamaan sebagai bangsa. Nah, kita teman-teman makiyah ini Bu, insya Allah yang bagian nengai segala macam kemungkinan di masyarakat. Dengan membiasakan diri seperti ini, kita sederhana ya, Mek. Tapi Anda akan
punya kecerdasan untuk mengelaborasi dan memproyeksikan apa yang Anda dapatkan secara sederhana menjadi ilmu dan metode-metode untuk merukunkan masyarakat, untuk menasionalkan masyarakat. Karena nomor satu cara berpikirnya. Kalau Anda jadi orang partai, cara berpikirnya tidak boleh cara berpikir golongan dan partai itu, tapi cara berpikir nasional. Jadi seluruh partai Indonesia itu mengabdi untuk kepentingan nasional, karena semua rakyatnya juga untuk kepentingan nasional, kan gitu ya. Jadi nasionalisme itu wajib hukumnya, karena Allah mentakdirkan Anda untuk lahir di tanah di mana Anda membangun nasionalisme itu, kan gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini sumbangan kepada Republik Indonesia yang akan datang sekarang dan masa depan, bahwa rakyatnya juga punya atau mengenyam atau mengalami pendidikan politik yang sebenarnya bukan politik golongan, bukan politik kekuasaan, tapi politik kebersamaan. Selama ini politik itu selalu diidentifikasikan atau dikonotasikan menjadi kekuasaan. Tidak. Siapa yang berkuasa sejati dalam sebuah negara? Rakyat. Nah, itu seharusnya dijelaskan oleh parpol. Jadi parpol boleh menang, boleh kalah, tetapi yang harus dipastikan adalah mereka mengabdi untuk rakyat, bukan mengabdi untuk kepentingan golongannya, kan gitu. Dan itu tidak pernah terjadi di Indonesia. Maka kita rintis seperti ini, mudah-mudahan Tuhan mengabulkan. Soalnya aku kon gawe sak Indonesia gak iso rek, waktuku ya gak ono ya, aku wis tuwek barang ya. Aku wis sudah tua, mengaku izin jan iku dene kon nduding aku, tapi kon nduding Jijit terus gak apa-apa, Jijit ridho gitu ya. Mas Jijit yang gondrong tadi itu, sing kok duding tua iku mang ya. Kudune aku rek. Aku sudah tua juga, tapi saya nyicil. Ele-ele aku nyicil, rek. Ya apa Indonesia, maslahat yang sebenarnya bagaimana. Karena partai politik tidak pernah menjelaskan kepada rakyat politik itu apa toh jani. Akhirnya orang benci politik dan akhirnya sinis kepada politik, betul enggak? Karena politiknya gak sama dengan di orang, karena para mubaliknya, para kiainya, para aktivisnya tidak bisa mengantarkan Islam yang sejati kepada orang-orang lain, kan gitu kan. Akhirnya Islam jadi bertentangan dengan nasionalis, bertentangan dengan yang lain-lain. Padahal Islam itu merangkul semuanya, mewadahi semuanya, dan memberi dasar semuanya untuk kehidupan yang rahmatan lil alamin. Kan gitu. Nah, anak-anak ayah insya Allah adalah manusia-manusia rahmatan lil alamin. Benar ya, amin ya. Dan siapa tahu itu dikabulkan. Siapa tahu dikabulkan oleh Allah. Aku biar gaya lautan jilbab, iku rek. Iku lak gendeng yang biar iku sing dulu pegawai negeri ndak boleh jilbaban Bu ya. Dipecat dulu. Tahun 89, ya waktu akhir-akhir Pak Harto. Saya bikin puisi Lautan Jilbab, kemudian bikin fragmen, kemudian saya bikin drama dan keliling sampai Madiun, sampai Surabaya, sampai Jakarta, Jogja, bahkan sampai Makassar. Sebenarnya kalau melihat sosialisasi jilbab yang saya lakukan itu sebenarnya ya enggak mungkin terus membuat manusia Indonesia banyak berjilbab. Tidak sumbut. Artinya saya itu tidak punya kemampuan untuk mensosialisasikan secara nasional. Dan saya juga tidak pernah punya cita-cita untuk menjilbabkan wanita Indonesia, yang enggak. Saya itu tidak mensosialisasikan jilbab. Yang saya sosialisasikan adalah haknya kaum wanita untuk memilih. Itu ya. Jadi bukan jilbabnya. Terus tiba-tiba dikabulkan Allah, saiki sa-Indonesia muslimah itu 99% berjilbab. Saiki. Sampai wadam jilbaban. Waria jilbaban. Ini gak percaya kono nang taman utawa di Jogja iku di Prambanan iku akeh waria-waria jilbaban gitu ya. Masih gorong jelas dhuwur-dhuwure jilbab nisore telor-telor. Itu enggak masalah, tapi pokoknya aspirasi yang baik itu kemudian diaplikasikan oleh masyarakat gitu ya. Aku gak ndek pamrih rek. Bulan aku ya gak nagih. Saiki sing dodol jilbab kan batine akeh rek gitu. Buat akeh aku ya gak tau dieling-eling. Dulu saya perjuangkan, aku sampai gelut musuh pemerintah, gelut musuh Cina di toko-toko yang melarang karyawatinya berjilbab. Tak gebrak-gebrak mejone aku biyen rodok kereng biyen. Aku biyen rodok Surabayaan. Saiki kan alus toh. Saiki kan aku kan sopan alus toh. Biyen tak gebrak-gebrak temen. Ternyata dikabulkan oleh Allah. Kayak mak iyah ngene iki aku berdoa sama Allah apa kabul? Ya Allah, datangkanlah setiap aku datang ke suatu daerah, masyarakat, anak-anak muda terutama datang beribu-ribu dan sinau bareng sampai jam 3 pagi, biasanya gitu kan. Kira-kira dikabulkan atau gak karo Allah?
Kon iku njaluk neranyak nun kan gitu kan. Ya apa diskusi kok sampai jam 3 esuk. Tapi ternyata lah kelakon sampai jam 3 esuk ya ta gak. Nek aku njaluk nang Gusti Allah kan diguyu karo malaikat ya. Tapi ternyata Allah mengerti apa yang harus dikabulkan oleh beliau. Akhirnya ngene iki lima bengi ndek Madura ya sampai bengi. Padahal cek Covid, Bu. Cek Covid. Jadi kene iki ya wedi aku karo Mbak Novia bojoku ku sangat ketat soal Covid. Jadi aku rono rene ya kudu hati-hati gitu ya. Jadi tetapi tetap aja kemarin di Jakarta Kenduri Cinta luar biasa sampai jam 2 malam dan riyoyoan gak karu-karuan. Dan ini kan juga awakmu suwe poso ya. Aku kok kepethuk awakmu saiki awakmu iso kepethuk alhamdulillah iki kepingin buka sing rada akeh ngono ya. Kan gitu oke. Alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian, Anda jangan pernah berhenti memohon kepada Allah. Jangan pernah berhenti memohon kepada Allah. Sangat banyak masalah dan keadaan di dunia yang Anda tidak bisa atasi toh. Saiki misalnya ibu kota ini kata pindah nang dia kon iso apa? Tak sak karep-karepe sing kuasa toh. Kalau gak iso apa-apa nah. Terus ya apa kon berontak ta demo nang Jakarta ta? Lah gak. Wis ridho gak apa-apa nek Gusti Allah anjane gak ngrestui kan yo gak pindah. Buktine Gusti Allah ngejarno ya, membiarkan. Ya sudah, ridholah kepada ketentuan Allah. Bukan ridho kepada dunia, ridho kepada ketentuan Allah. Jelas ya? Anjane kon gak iso ngatasi, kon misalnya dibandem apa motor dibandem wong sampai ndelosor misalnya ya. Kon bales gak iso. Ya wis ridho. Ridho itu yang ridho adalah rohmu, bukan perasaanmu atau hatimu. Wong kon iku gak tahu ana sekolahane digawe mengenali atimu to. Ana fakultas ati, fakultas perasaan, fakultas kebijaksanaan, agak ana sih fakultas ridho apa meneh gak ana. Jadi Indonesia ini punya nilai yang luar biasa tapi tidak pernah ada yang mengajarkan dan mentransformasikannya. Maka Dimaiyah ingin mengisi itu semua supaya meneh-meneh gak nemen-nemen disalahno karo Gusti Allah ngono ya. Kita isi apa yang pemerintah tidak mampu mengisi. Ini kan ngene iki lak kudune PDI bareng-bareng karo partai lain gawe ngene iki mang. Kudune lak ngono, iki sing gawe duduk kene iki wis kene iki gak njaluk gak ngarci si sampean ya toh. Duit saanane aku gawe padang bulan 30 tahun rek. Aku gak tahu njaluk bensin sapa-sapa, aku teko-teko dhewe mangan-mangan dhewe ya, dan saya tidak pernah minta honor dari semua itu. Gitu ya. Nah, mulane ikhlas wis toh. Makanya wirid kita yang terakhir wis pokoknya segala sesuatu yang kamu tidak bisa mengatasi jangan dipikir Allah tidak mengatasi. Karena misalnya Allah mengatakan walatai asu mirrauhillah. Yang tidak boleh putus asa itu adalah bahwa Allah akan mengurusnya, Allah akan mengatasinya, gitu ya. Nah, awakmu gak bisa mengatasi, putus asa gak apa-apa. Tapi jangan putus asa bahwa Allah pasti akan mengatasinya, gitu rek. Makanya saya khusnudzon terus, saya berjuang terus, dan aku gak ngitung awakku rek. Aku gurung turu ikut PDI 3 malamnya sampai saya gurung turu aku. Dan anggitmu aku diundang PDI gak nguat rambut dibelah 7 nek tiba kepresiden nang neraka ta gak. Itu gampang ta. Gampang ta. Kiai Kanjeng diundang PDIP di kandang Banteng. Anggit mah gampang ta. Aku ngomong keliru sitok ngene wis mlebu neraka aku. Itu gak. Dadi nek aku sampai gagal wingi di PDIP aku rene gak mantep atiku. Alhamdulillah Gusti Allah nyelametno aku dituntun malaikat loro. Dadi sikilku dedeg ngene iku dan aku ngomong presiden tidak apa tepat itu duduk aku sing ngomong rek. Wallahi karena aku menyiapkan acara itu 4 halaman pointersnya tak siapno dan tidak ada yang soal tepat itu saya persiapkan. Iku moro-moro pecodot teko cangkemku. Aku gak eruh, kaget dhewe lho kok aku ngomong ngene ngono aku. Wis dadi bukan spontanitas, itu malaikat mencuri. Jadi kan lak sering ngomong tokon anggitmu setiap hal itu kamu menyadari dan berangkat dari konsepmu kan enggak. Anggitmu bal-balan itu teko pikiranmu nek kon bal-balan karo mikir selak kerebut konco, apa kerebut musuh ya balmu. Jadi operan dari samping atau dari tengah dari samping terus ke tengah depan gawang itu terus kon iku nyundul ta nendang ta salto ta apa kan itu keputusan dalam sepersekian detik ya ta gak. Iku nek kon nggo pikiran gak dadi.
Dadi nek kon bal-balan nganggo pikiran berarti nggawa garisan. Gitu, nggawa garisan iki nyaduke nek teleser karo nyaduke nek lambung iku kan sudut sepatunya harus berbeda. Kan enggak bisa diukur sih. Pokoknya kudu langsung ngene iki. Nah, itu siapa yang menolongmu untuk bisa masukkan gawang? Allah. Itu yang namanya Allah mengabarkan, Allah mentakdirkan, Allah memberi ketentuan. Dan ojo pisan-pisan kon getun karo ketentuan Allah. Faktanya Allah yang ngene iki. Kayak ngene iki sing ngene iki jadi jangan tidak ridho kepada Allah. Sebab Allah mengatakan barang siapa tidak ridho kepada ketentuanku dan tidak sabar terhadap ujian-ujianku, aku persilakan mencari Tuhan yang lain. Nang ndi kon doleke? Katanya nang di kon dolek Gusti Allah sing siji gitu ya. Jadi kita ridho. Jadi mulane ilmu ridho iki kate tak kembangno nek. Ridho itu selama ini kan kiai kabeh ngomong ridho, tapi kan gak dijelasno. Tidak ada ilmunya loh, tidak ada breakdown akademisnya. Ini nanti kita akan breakdown. Ridho itu ngene lho rek. Ridho itu gak kudu setuju. Jadi tidak sama ridho sama setuju. Saya banyak tidak setuju tentang Indonesia, banyak sekali. Tapi saya ridho karena Allah sendiri tidak menghalangi untuk terjadi. Jadi aku ridho. Yang saya ridho adalah ketentuan Allah, bukan kejadiannya. Gitu. Gusti Allah iso tak menghalangi gunung meledos. Wa kana dzalika 'alallahi yasira. Segala sesuatu itu begitu mudah oleh Allah. Maka Allah berani mengatakan kun, terus fayakun, kan gitu. Tapi kan faktanya Allah tidak menghalangi. Gempa Bantul, Gunung Merapi meletus, tsunami Aceh, Allah tidak menghalangi. Ya, itu menjadi bagian dari ketentuan Allah ya tak? Terserah ketentuan itu karena disuruh, Allah sendiri menyuruh atau mengizinkan atau apapun membiarkan, tapi pokoknya itu ketentuan Allah. Dan sama ketentuan Allah ini kamu jangan tidak ridho. Termasuk dalam masalah-masalah keluargamu. Nek kon ridho iku gak ngene rek. Ridho iku ndek jero. Dadi kon itu super vaksin. Angger ngomong ridho, wis ngono wis, mari ngono enteng kon. Kon iling iku meneh kon tetep enteng. Nek kon ridho enteng. Dan ridho itu yang bikin Allah akan melimpahkan rezeki kepadamu. Nek kon jek gurung ridho, nek kon jek ganjel-ganjel, ya. Engko Gusti Allah gak ngekeki. Mulane kon nek mulai saiki kon kudu mutmainnah atimu. Karena sing diceluk Gusti Allah di akhir hayat kita nanti adalah yang mutmainnah, yang tidak mutmainnah gak diceluk. Nek kon dipanggil Allah dalam keadaan tidak mutmainnah, kon dadi hantu. Kon koyok cecek mati tapi buntutnya cek kluget-kluget ngene kalau. Nah, hantu itu adalah energi liar yang belum menyelesaikan tugasnya di dalam kemanusiaannya dan kemakhlukannya gitu kan. Jadi awakmu aja mulai saiki kon ojo sampai gak ridho. Masih bapakmu kereng karo kon muring-muring kon gak seneng kon menderita gak apa-apa, tapi ngomong bahwa kon ridho, ngono ya. Engko mari ngono beres kabeh. Allah sebab nek kon gurung ridho, Allah gurung nyambut gawe. Allah itu fa'alul lima yurid. Allah itu maha mengerjakan apa yang dia kerjakan. Nek kon jek ngekeki PR, jek gurung ridho berarti jek ono PR. Nek jek ono PR nek awakmu Gusti Allah gurung berbuat apa-apa. Nek kon wis ridho Gusti Allah ngekeki, cok kuwatir. Kon ndolek bojo gak oleh-oleh wis ridho akhirnya. Akhirnya mergo kon wis entek wis gak iso apa-apa dikeki kon. Tapi nek kon jek ganjel-ganjel aku padahal ganteng lho, aku padahal terpelajar. Ngono kok nek ngono-ngono gak dikeki kon. Ya, nek kon kepingin oleh langsung ke Gusti Allah ridho, ngono ya. Karena bunyinya kalimatnya adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, terus mari ngono penjelasannya adalah irji'i ila rabbiki, ridho adalah radiyatan mardiyah. Allah tidak akan mardiyah kepadamu kalau engkau belum rodin kepada Allah. Kan? Makanya radiyatan mardiyah itu adalah penjelasan dari mutmainnah. Dari ketenangan hatimu, ketentraman, kepasrahan hatimu kepada Allah. Maka engkau akan mesti berusaha fatuhuli fi ibadi, fatuhuli jannati. Mlebu swarga kon. Swarga gak ngenteni meneh-meneh saiki wis mlebu swarga kon. Aku wis mlebu swarga rek. Wis kari enak uripku, masih gak enak. Wong Jawa iki pinter. Masih gak enak ya iso ae dienak-enakno. Wong arek-arek iki Pak Bimo. Bu Khofifah. Tak takoni gajimu kon sak wulan piro? 2 juta cukup? Cekap. 1 juta? Cekap. 500.000? Nggih, cekap. 200.000? Nggih, dicekap-cekapaken ngono.
Cek ono ae jawabane wong Jawa, Anda itu manusia unggul di muka bumi. Anda itu makhluk unggul di seluruh alam semesta. Anda semua itu ahsani takwim, ahsani takwim. Orang yang paling tinggi mutunya, kualitasnya di antara semua ciptaan Allah. Dan itu serius, dan di antara semua umat manusia di dunia ini aku sekeliling di dunia ini, sing paling top iku ya wong Jawa. Ono ae alasane untuk lu jelas gak duwe duit, gak iso rabi, gak duwe penggawean, ngerokok jian. Ya cek guyu ae, arek-arek iki. Cek cengenges, cek guyon yo seneng ya. Cek iso guyon nek wong Amerika sedhedhithik gak iso guyon. Nek kon niku melarat kaya apa pinter guyon. Kon nek nang Jogja rek ya, ada Kali Code, itu ada rumah gelandangan sing wong gak ndek tanah, gak ndek omah, tapi nggawe gubuk di pinggir kali. Iku kober-koberi lho Pak Bimo. Gubuke iku ya rapi, dikapur, terus mari ngono ono sangkar burung, terus ono kembang-kembang lho. Gubuk iki lho diindahkan seperti itu. Dadi anjane sing bakat mlebu swarga iki wong Jawa. Lho, iki aku gak ngarang rek, gak GR rek. Nek lagu Arab ya, saya bedakno lagu Arab karo lagu Jawa. Nyun sewu ya, Kiai Kanjeng. Nek lagu Arab itu kan ngene. Shalatu wassalamu alaik. Ngono-ngono to nek ngaji itu. Itu kan orang yang berjuang supaya diterima Allah. Gitu. Nek kon ngrasakno nuansa jiwa lagu itu kan iki wong sing berjuang untuk supaya Allah menerimanya dan masukkan ke surga. Ini wong Arab, Timur Tengah, Islam sing biyen-biyen ngono iku. Nek wong Jawa kan Anjas moro hari mami iku lak dudu wong berjuang, wong wis ndek swarga. Engko ndek swarga kon gak pikir adzan-adzan gak kira. Allahu Akbar gak ngono. Nek kono kok ya kon mesti rengeng-rengeng kayak kartol ngono. Awan-awan mangan dengklek ya. Yo mangan dengklek lho. Mangan dengklek lho seneng atine cepet. Ya apa? Kon analisan gayen tesis atau skripsi semua pariannya Kartolo itu sangat mencerminkan kebesaran jiwanya orang Jawa. Gak ono lodrok kok ngersulo lah gak ono. Gak ono lakon lodrok ngomongin ngersulo gak ono, sing ono itu optimis. Wong blontang ditagih utang karo Kartolo iku muring-muring nang Kartolo. Kon iku goblok. Wis terus gak duwe dhuwit kok tagih utang. Goblok kon kudune kok utangi meneh. Iku nek wong Surabaya ngono iku. Gitu ya teman sekalian ya. Oke. Sekarang bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bertanya di antara Anda? Tak buka forum. 1. Kalau bisa tetap kita masuk ke stunting ya. Ya 1, 2. Tolong Mas Imam atau Mas siapa maju ke depan untuk memfasilitasi mikrofon. Nggih, Cak Nun mungkin mengantarkan karena saya kira pasti dalam kajian agama pentingnya menyiapkan pernikahan itu kan nggak asal seneng langsung tembak gitu kan prosesnya. Oke. Jadi ini sebenarnya pedomannya BKKBN dengan urusan stunting itu kan persis seperti kata-kata mutiara yang kita kenal dari bahasa Yunani maupun dari bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kan al-aqlus salim, jismis salim. Kalau bahasa Yunanina adalah bahasa Latinnya ya mensana, incorpore sano. Jadi jiwa yang sehat terletak di dalam badan yang sehat. Semua itu relatif. Disebut jiwa yang sehat dalam badan yang sehat ya benar, disebut badan yang sehat itu karena jiwa yang sehat juga benar. Jadi kedua-duanya jangan berdebat. Jadi tugas BKKBN memang tidak menyiapkan psikologinya, tidak menyiapkan mentalnya, tidak menyiapkan ilmunya, tidak menyiapkan hal-hal atau yang sifat rohaniah, enggak. Memang beliau ini menyiapkan hal-hal yang menyangkut kesehatan fisiknya kan gitu kan. Maka itu soal nutrisial dan gizi gitu. Jadi semuanya punya kelemahan dan punya kekuatan, kedua-duanya harus dikerjakan. Nah, saya cuma ingin mengingatkan bahwa aku dewe iki biyen yo gak memenuhi syarat untuk tidak stunting deh. Jadi aku kecil iku mangane gak bergizi belas, aku ya. Jadi sebenarnya penelitian mengenai kesehatan badan dan jiwa itu juga belum tuntas. Jadi nek dituruti soal gizi, aku gak bergizi belas uripku. Aku kecil ya mek
Aku bahkan pernah di Ponorogo 2 tahun tuh aku mangan bugik tok. Bugik itu gaplek yang dimasak tertentu seperti tidak seperti tebul tapi bugik. Jadi diiris-iris ngene kok. Jadi sego ku iku bugik. Terus mek karo jangan kangkung apa jangan terong paling pol dan tidak pakai tempe, tidak pakai lauk-lauk apa tidak pakai. Itu saya sangat lama hidup seperti itu dan sepanjang balita saya juga saya tidak terlalu bergizi. Sampai pernah saya ekstrim tidak mempercayai soal gizi karena sesungguhnya ada mekanisme lain di dalam ciptaan Allah itu yang belum diketahui oleh para peneliti dan ilmuwan modern. Tapi saya juga tidak ngeyel, saya juga tidak membantah itu. Bagaimanapun tetap apik lah. Soal gizi tetap harus kita perhatikan karena memang itu landasan dari nek kon gak bergizi, nek kon stunting gak bisa berkembang, ya otomatis fungsi-fungsi spiritualnya, fungsi intelektualnya juga tidak berkembang gitu ya. Tetapi juga jangan terlalu mengandalkan supply fisik. Karena secara keseluruhan bangsa di dunia dan terutama di Indonesia itu mengalami stunting mental, stunting intelektual dan terutama stunting spiritual. Karena memang tidak pernah ada ilmunya dan tidak pernah ada universitas yang ngurusin itu, Pak. Nggak ada. Nah, negara ini nggawe BKKBN itu kan tidak lewat ilmu universitas, itu ide-ide kebaikan hati dari pemerintah aja untuk ngurusi rakyatnya, tapi tidak ada fakultasnya, tidak ada universitasnya. Apa mana saya gak ono sarjana universitas iki gak ono, Bu. Sing ono sarjana fakultas. Ya ta gak? Sarjana UNER itu gak ono, sing ono sarjana FISIP UNER, sarjana kedokteran UNER. Sing sarjana UNER gak ono. Artinya yang ada itu sarjana fakultatif, tidak ada sarjana universitas. Artinya sesungguhnya mereka tidak memiliki kelengkapan ilmu kehidupan. Mulanya saiki pinter sekolah gurung mesti pinter urip, ya ta gak? Tidak ada konglomerat 9 naga itu yang sarjana tidak ada. Gak ono. Ulama-ulama besar itu tidak ada yang sarjana toh. Gak ada. Artinya yang untuk ukuran akademis sekarang tidak ada. Aku gak tepak belas sekolahku. Belas aku. SMA itu lulus politis. Guru-guru runding timbangannya arek iki nakal setahun meneh kini kerepotan wis dilulus noe gitu. Akhirnya lulus aku. Jadi itu lulusan politik saya. Jadi teman sekalian tetap ya, soal nutrisi ya tetap penting, gizi tetap penting. Dulu kan ada 4 sehat 5 sempurna, kemudian dibatalkan sendiri oleh dunia kedokteran ya. Ya ojo gelo juga, ya tetap 4 sehat 5 sempurna ya penting. Nah, bahwa pendapat Anda berbeda-beda, misalnya tentang suplemen beda-beda, kita punya rempah-rempah tidak pernah terlalu diperhatikan oleh para peneliti farmasi gitu ya. Misalnya COVID itu ada tameng dari rempah-rempah, tapi itu tidak, karena WHO tidak tahu, ID tidak tahu, maka dia tolak itu. Nah, itu karena mereka tidak, ilmuwan itu tidak punya kerendahan hati untuk mengakui bahwa ada yang mereka tidak tahu. Nah, aku takon karo arek-arek, kon iku urip iki akeh sing kon ngerti, akeh sing kon gak ngerti. Akeh sing gak ngerti mulane kudu rendah hati. Ojo kabeh kok tolak, ojo kabeh kok buak, kabeh kok tepiskan gitu ya. Karena ada kemungkinan dong, saya mengalami dikasih Tuhan pengalaman yang sama sekali tidak bisa dijawab oleh Fakultas Kedokteran. Karena saya forum resmi di kedokteran UGM dan mereka tidak bisa tahu bagaimana saya bisa mengatasi itu, bagaimana saya bisa sembuh. Karena perut saya itu isinya itu uranium. Seharusnya saya sudah kobong dan sudah meledak, ya. Tapi saya sembuh dalam waktu 1 malam. Ketika saya mata kaji lah, kembangan ngono ya. Mata kajine ya apa kok kapane kon loro tak kandhani, kon gak loro apa tak kandhani. Engko tambah kok dol-dol nang arek-arek liyane kok dadi dukun kon kok gitu ya. Jadi sebenarnya tetap saja ilmu manusia itu relatif. Jadi nyun sewu Pak Teguh nggih. Saya itu sangat menghormati teman-teman dokter dan saya kalau ada apa-apa bojoku ya tetap telepon dokter dan aku ya sering dirawat dokter Mas yo sing gare aku loro mergo dirawat di rumah sakit iku. Begitu aku mulai waras dan aku mulai berontak. Nek asline gak oleh mulai. Plung-plung dino ndek kono aku gak gelem pokoke aku esuk iku mulai. Sing gare aku loro mergo aku ndek kene gak iso apa-apa, gak iso ngopi, gak iso ngerokok, gak iso sembarang, gak iso ngobrol, gak iso maknyahan, loro aku. Nek aku iso maknyahan 3 dina 3 bengi aku kuat. Sebab aku iki dalam ilmu kedokteran gak ono rek.
ngerti insomnia. Insomnia gak iso turu. Penyakitku duduk gak iso turu, gak iso ngantuk aku. Tapi nek turu gampang. Turu aku niat turu. Nah, kebanyakan manusia lah gak turu sih, keturun, ya tak gak? Kon itu keturun mean. Sementara aku turu. Turu itu mergo niatku temenan dan aku menciptakan mekanisme di dalam rohani, psikologi dan fisik saya sehingga aku tidur. Pokoknya aku nek kepengin turu aku niat ingsun turu, aku merem ngene turu aku. Tapi nek gak niat turu aku gak iso ngantuk belas. Masih ngene iki kok sampai jam pira meneh bengi drama ndik Menturo sampai jam pira aku gak ngantuk belas. Aku tuh Madura mah bengi balik rene gak ngantuk belas. Dadi tilang-tilang ndek kendaraan niku. Aku gak iso ngantuk. Artinya badan saya juga tidak berkurang. Anggitmu naik mayan kayak ngene iki terus aku pegel, gak belas aku gak pegel. Itu apa itu kan kedokteran ndak tahu ilmunya itu. Saya mengalami hal seperti itu. Aku disantet kayak ngono gak mati kan ajaib gitu kan. Ya. Dan saya selama saya pernah sakit ya tahun 2003 2000 sekian ya. Karena aku gak tahu leren mak Ian. Masih aku ndredeg ngene iki, tremor ngene iki. Aku gak leren, Dik. Sampai engko nek wis jam piro aku ngeblak. Ya, aku pernah ceramah di Cipinang apa itu? Lapas. Lembaga Pemasyarakatan Cipinang aku ceramah awan-awan. Terus aku wis kersa iki kate semaput iki rek. Terus akhirnya aku langsung ndonga nyun sewu saya pamit agak lebih cepat karena saya punya kondisi yang tidak memungkinkan, terus Robana Adina dan seterusnya. Begitu aku alhamdulillahirabbil alamin aku wis gak eling wis dibopong, terus aku tangi-tangiku seger. Sejuk. Terus iku dadi aku ngene iki lho, iki kamare sapa iku ana omah apik kaya ngene. Padahal di jero penjara iki. Kasure empuke pol gitu. Apa pokoknya semuanya ono kembang-kembang, ono hiasan-hiasan, pokoknya rumah mewah lah. Terus aku kaget loh, kok aku tangi ndek kene aku mang semaput di Cipinang kok saiki ndek kene. Sopo ya iki sing iki ndek endi aku bingung. Begitu aku bingung ku ono swara ndek ndukurku ngene. Lungguh ndek kene iku sampun sekecoca. Ono swara ngono iku. Ternyata iku suarane Tommy Soeharto. Jadi Tommy itu di penjara di Cipinang tapi tempatnya nek didol ngono kira-kira oleh 10 omahmu. Mewah enggak karu-karuan. Dan aku jadi kenal Tommy itu di situ aku. Gitu. Nah, itu semua penyakit yang tidak bisa dirunut oleh ilmu kedokteran masalahnya yang saya alami. Kayak ilmu ngantuk gak ono lho. Apa nek kuliah kedokteran? Ilmu gak iso ngantuk iku lara apa? Nek gak iso turu jelas. Tapi gak iso ngantuk iki lho. Gak pegel iki ya apa sih aku gak pegel blas iki lho. Kudune nek gak turu rong dina rong bengi ya anget-anget demam-demam. Aku gak rek. Ya apa sih iki? Aku kena Covid pindho rek. Tapi gak kerasa apa-apa dari Covid itu menimpa saya itu hanya karena dibilang oleh hasil PCR gitu. Tapi aku gak kerasa apa-apa, aku gak demam, aku gak loro. Ngambung bojoku ya tetep enak gitu. Sak piturute aku gak kerasa apa-apa. Divaksin ping 3 ki gak kerasa apa-apa. Jarem yo gak, loro yo gak. Apa jenis pokoknya semua efek-efek vaksin itu saya enggak pernah mengalami. Jadi saya enggak pernah mengalami secara konkret, saya enggak pernah mengalami Covid. Meskipun kata dokter saya positif Covid. Bulan aku terus ngkai positif arek-arek kon nek PCR, nek ternyata negatif, ojo putus asa, PCR meneh. Sampai positif ngono ya. Sampai aku nggak nasihat kayak ngono iku. Teman-teman sekalian, jadi saya menghargai upaya ini kan memang paling dasar. Gitu ya. Perkara untuk urusan intelektual urusannya Dignas. Perkara untuk urusan agama kan urusannya masjid-masjid karo Muhammadiyah NU karo MUI lah ngono. Mosok BKKBN dikon ngurusi wiritan lah gak ya, gitu kan. Jadi kita harus apresiasi terhadap beliau. Gitu ya. Semua itu penting, rohani penting, jiwa penting, intelektual penting, mental penting, fisik ya penting. Gitu ya. Meskipun tidak usah terlalu ngeyel kepada pendapatmu sendiri karena di Maknya sudah belajar onok benermu dewe, onok bendere wong akeh, onok bener sing sejati. Itu dinamis sifatnya. Sing sejati sing ya apa itu kita bermusyawarah dan Maknya terus cek roh akhirnya gitu loh. Gitu kira-kira. Jadi teman sekalian tolong perhatikan ini tema malam ini bukan tema ecek-ecek, ini tema serius.
Lah kalau sampai seperempat bayi kita itu stunting kan rodok medeni iku. Apa meneh kok ditambah ternyata mentalnya stunting. Ternyata spiritualnya stunting. Karepe nyembah Gusti Allah tapi salah arah kan iso to. Rumangsamu kon iku berjalan menempuh jalan menuju surga, ternyata kok tutuk neraka ya apa kan? Itu kan berarti spiritual stunting. Akeh lho wong kon meneh-meneh keliru lho. Kon misalnya ndelok pejabat sapa kon muangkel iku mlebu neraka, ternyata meneh-meneh kon kepethuk di swarga bingung kon. Asa antukri syai'an wa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Allah sendiri yang mengatakan apa yang kamu tidak suka jangan-jangan itu yang baik bagimu, dan apa yang kamu suka jangan-jangan itu yang buruk bagimu. Jadi ojo gampang ngarani sopo-sopo. Jadi saya tidak menyalahkan siapa-siapa di Indonesia. Saya ridho kepada semua. Aku dielek-elek di medsos, aku ridho. Gak tak dongakno kon kualat gak. Sebab kualat itu sing iso ngekeki mek Gusti Allah tok. Lha apa kadek aku barang melok-melok. Bapak-bapak Gusti Allah, karena Gusti Allah wis duwe rumus dhewe, wis duwe ketentuan dhewe, aku ridho ae. Gitu loh. Bahkan nanti ada orang yang membuli saya mati ya. Mati ya. Orang sing jahat karo aku terus mati. Itu Allah mengatakan sing mateni itu konun, aku sing mateni, tenang ae kon. Allah ngomong gitu loh. Wa falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Sing mateni dudu awakmu, sing mateni Allah. Ya apa kon? Allah janjine sampai saunu. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Arek iku kesamper bledek terlempar oleh celaka, oleh bencana dan seterusnya, itu bukan kamu yang bikin mereka kena bencana, aku, kata Allah. Jadi tenang aja Gusti Allah kembelani awakmu anggar kon teman-teman cinta karo Gusti Allah. Tenang aja. Saya dikuyo-kuyo berpuluh-puluh tahun, aku gak tahu lapo-lapo. Dan saya bahkan punya niat. Orang yang paling jahat kepada saya di Indonesia ini, dan saya punya daftarnya ya, meskipun tidak sampai 5 orang, yang benar-benar jahat kepada saya, itu saya mohon kepada Allah, ya Allah, takdirkanlah aku untuk mengangkat jenazah orang ini ke kuburannya. Tak pikul dhuwur, tak pendem jero cok kuwatir, aku ridho. Elek karo aku sama kaya apa aku gak masalah. Kon kate matian aku patenono gak masalah. Cuman ojo kaget nek aku gak mati ning ngono lho ya. Gitu loh. Soal mati gak matiku sing duwe Gusti Allah, dudu aku, dudu awakmu. Jadi awakmu sak karep-karepmu, tapi sing nentokno urip matiku Gusti Allah. Karena kita sudah sejak kecil sudah diajari Bapak Ibu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Tidak li yang lain-lain. Benar ya? Jadi pelajaran ini seolah-olah ini pelajaran gizi, nutrisi, makanan, asupan dan seterusnya gitu, suplemen dan seterusnya ya. Tidak hanya itu, dia bermakna komprehensif dengan dimensi-dimensi yang lain, yang sifatnya intelektual, mental, spiritual dan lain-lain. Ngono ya. Arek maya kudu jangkep gak oleh cacat. Kayak orang main silat itu masih kon ngadep nang ngarep, kon disabet kon mburi kon harus punya kepekaan yang menyeluruh dalam hidup. Jangan sampai tidak. Ojo sampai kon ngerti moto gak ngerti irung gak ngerti cangkem gak ngerti kelek gak ngerti jengkul ngono ya. Anda harus lengkap. Udkhulu fis silmi kafah, harus menyeluruh. Dan Allah enggak mengatakan udkhulu fil Islam, tapi udkhulu fis silmi. Jadi itu adalah esensi kehidupan. Asilmi itu esensi. Jadi esensi keselamatan hidup itu adalah asilmi. Maka Allah menyuruh kita untuk masuk ke dalam keselamatan itu dengan metode yang menyeluruh, utuh. Makanya ada slogan menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Temenan, kudu temenan iku. Dan pokoknya pesan iku nang arek anak-anak aku kabeh ya. Temenan kon sing temenan, atimu aja sampe gak temenan. Dan Pak Teguh, gak ono arek mlebu forum maiyah duwe niat jahat. Aku wani jamin dan aku wani konfirmasi kepada Allah dan para malaikat. Gak ono arek rene duwe niat jahat, didik gak duwe. Arek rene iki tulus kabeh, ikhlas kabeh insyaallah ya. Gak duwe niat jahat, nek duwe niat jahat kok dhek menggagal-gagalkan sendiri gitu. Engko nek kon langsung kesabet yo gak melok-melok gitu ya. Insyaallah gak ono. Dadi nek arek maiyah insyaallah Pak sedulurane top. Gelem ngrungon menembengi dramane 3 jam seprapat rek di Menturo ya. Dan saya yakin jamaah maiyah iku diuntal tok iki. Aja meneh mek 3 jam. Wong sampai jam 3 esuk jek kurang kok. Ditakoni sampai jam piro? Sampai subuh ngono to. Dan Anda itu manusia yang paling terlatih di muka bumi.
Gak ono wong mikir serius lebih dari 1,5 jam. Sampai takon di kampus, di birokrasi. Ndak ada rapat kok sampai 3 jam, 4 jam itu mesti anu kabeh wis buyar kabeh. Arek maknya iki konsentrasi sampai jam 3 sik tetep konsentrasi to. Kan mulai agak pegel sih. Biasa-biasa aja to. Lah iya, gak terus awakmu panas-panas juga. Apa sebabnya? Karena kamu sungguh-sungguh kepada Allah, sungguh-sungguh kepada kehidupan, sungguh-sungguh kepada sesama gitu ya. Bahkan arek-arek iki Pak, kere diceluk cak lho Pak. Karena kere itu ciptaan Allah sebelum manusia. Gitu kan? Berarti kakak kita. Dan kita mempelajari kakak-kakak kemakhlukan kita itu kan dari Nur Muhammad, ruang dan waktu, terus partikel itu ono virus, ono bakteri, ono macam-macam, terus baru alam semesta, terus baru jin itu ono sing dadi setan, ono sing dadi malaikat, minal jinnati wan nas ya. Terus mari ngono ono makhluk-makhluknya yang terakhir sing buncit iku menungso. Nah, menungso iku buncit tapi digawe paling pinter, paling tepak dhewe. Karena manusia itu replikanya Allah sendiri, Mas Suko. Jadi Gusti Allah ya kayak kon niku janjane. Jadi artinya modelnya untuk menciptakan manusia itu adalah Allah itu sendiri, dirinya sendiri itu. Jadi Anda itu adalah kayak Bagong, ayang-ayangi Semar gitu ya. Jadi Bagong itu segala sesuatunya adalah replika dari bapaknya, bapak angkatnya yang disebut Kiai Bodronoyo atau Pandemani Semoyo Semar itu ya. Ngono ya. Ini saya mau Ibu Wani aku ngomong rodok dawa, rodok serius gak apa ya. Tapi tetap kita lanjutkan. Iki teman, tapi temenan lho Rek ya. Temenan lho Rek iki Rek. Aku gak tahu gak temenan lho Rek. Aku temenan lho karo awakmu. Padang bulan iki kan rodok biyen 35. Mari ngono katek 200 wong, aku getun laga. Aku tetep ngene iki. Kon teko wong 5 aku tetep penuh keikhlasan dan semangat. Aku gak kecil hati dengan sedikitnya jamaah dan aku tidak besar hati dengan banyaknya jamaah. Aku istiqomah matek aji ngono iku. Bismillah. Tawakal billahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Apa kadek pusing sama yang ngomong illa billah kok. Nah iki terus sampai arek iku kreatif Pak. Pikiran iku apa? Cerdas-cerdas, peka-peka gitu ya. Roh hubungan sampai ono sing ngarang nek salat iku kan usolli fardhol maghribi salasa rakaatin apa? Fardhol lillahi taala. Terus nek jamak kan usolli fardholnya beda. Iki arek-arek ono sing ngarang sembayang iku sedina dadekno situk. Niate usolli fardhol completely. Ono iku, Pak. Ya tapi jadi komplit sak subuhe sak duhure sak asare sak maghribe sak isyae yo. Ya gendeng tapi ya gak oleh rek. Di maknya gitu guyon-guyon gak apa-apa tapi aja dilaksanakan kontrol sing kudu iya sing kudu gak kontrol. Mas yo guyon gak masalah. Nek gak guyon mate wae lak ngono ya. Mosok kon gak iso urip pisan gak iso guyon metenteng ae. Wis angel-angel rabi begitu malam pertama metenteng ae. Oh alah ngono iki opo sih? Ya sing mesra didik ngono lho ya, sing kedulinan didik apen-apen gak ini punya siapa Dik ngono ya. Lah ngono kudu apen-apen goblok barang to. Ini kok ada di sini Dik, ini kok lebat ya Dik ya gitu. Lah ngono sih. Ya itu semua bukan goblok, itu semua adalah kemesraan. Nah, orang Indonesia ini tidak terlatih untuk mesra. Nah di Makyan kita latih untuk mesra, sama Allah kudu mesra, karo konco-koncomu Makyan kudu mesra. Nah kemesraan itu kan beda kemesraan personal, individu lanang wedok, karo kemesraan sosial. Itu harus kita bedakan. Nah arek Makyan insya Allah mesra-mesra kabeh. Jadi sampean lunga nang Diai, sampean nang Mekah saiki ya, nang Mekah. Sampean kon arek Makyan di kono arek Makyan ku ngeterno sampean tuku apa ae diterno. Ditutuno sembarang. Ono arek-arek di Hong Kong, di Korea, di Eropa, semua ada anak-anak Makyan yang mesra satu sama lain dan entengan untuk membantu sesamanya gitu ya Rek ya.